Terima kasih sudah memilih video ini. Kali ini shock breaker depan Suzuki R3 sudah terlepas. Dan pada video ini kita akan sharing-sharing diskusi tentang rangkaian apa saja, bagaimana cara melepaskannya dari unit shock breaker depan Suzuki R3 ini teman-teman. Ya, sedang untuk melepaskannya kemarin dari unit mobil ini, silahkan cek di video sebelumnya. Untuk membongkar rangkaian shock breaker ini memang kita membutuhkan special tool, yaitu spring tracker seperti yang saya gunakan saat ini teman-teman. Ini adalah alat bantu untuk membuka shock breaker ini, membuka rangkaian shock breaker ini. Dia fungsinya adalah menahan dari spring, dari per yang ada. Jadi kalau ini kita kuatkan seperti ini, maka springnya akan kincup atau tertahan teman-teman. Satu setnya ada dua, saya sudah sharing di video sebelumnya tentang tracker ini. Silahkan cek di video sebelumnya untuk detail berapa harganya, saya beli di mana. Saya pikir saya sudah sharing di video sebelumnya. Ya, saya pastikan saya sudah sharing di video sebelumnya tentang detail berapa harga tracker ini saya beli di mana. Dan ini pun tracker ini saya putar sekarang pun sudah memutarnya sudah menggunakan impact wrench. Kalau di video-video sebelumnya saya menggunakan kunci ring pas biasa, cukup lama untuk memutarkannya. Kali ini dengan bantuan impact wrench ini muter-muternya enak teman-teman. Dan ini memang karena ada dua kanan kiri seperti di video ini untuk menekan ke bawahnya ini harus berimbang. Jadi jangan sampai kuat sebelah, ini harus berimbang untuk menahan per atau spring ini teman-teman. Ini bagian atas ini sudah bisa diputar, artinya sudah cukup untuk menahan springnya. Setelah spring tertahan, barulah kita bisa melanjutkan step membuka nut bagian atas shock breaker ini teman-teman. Kita tahan bagian tengahnya dan kita tekan atau kita putar berlawanan arah jarum jam bautnya. Tapi dengan posisi ini sepertinya saya kesulitan, sehingga saya baringkan dan menggunakan posisi seperti ini. Iya, ini dia. Ini sudah terbuka bagian kerasnya. Padahal saya sudah menggunakan WD-40 tapi masih berat teman-teman. Tapi kalau sudah kendor seperti ini akan lebih mudah, lebih ringan membukanya. Seperti ini teman-teman. Jadi tahan menggunakan kunci L untuk bagian stem tengahnya, lalu kita putarkan menggunakan kunci ring pas untuk membuka nut ini teman-teman. Untuk teman-teman ketahuin bahwa shock breaker depan unit ini sejak saya beli mobil 2013 itu saya belum pernah mengganti teman-teman, karena saya tidak punya keluhan. Dan saat ini punya keluhan, inilah video sharingnya. Oke, ini nut paling atas. Ini sudah bisa terbuka, kita simpan. Lalu paling atas lagi ini adalah karetnya. Ini karet stopper atas support shock breaker. Ini saya sudah sharing di video sebelumnya apa yang terjadi secara detail terhadap karet support ini, sehingga saya juga harus menggantikan karet support ini teman-teman. Ya, teman-teman silahkan cek di playlist. Lalu setelah karet support ini ada ring plat ring ini, dan di bawahnya lagi ada bearing. Tapi bearingnya ini dari plastik teman-teman. Jadi posisi spring ringnya di atas dari bearing. Lalu ini mangkoknya ini tidak ada yang rusak, jadi nanti kita bisa pakai lagi. Lalu berikutnya biar lebih jelas saya turunin, karena di bagian tengah stem ini ada karet stoppernya ini teman-teman.
Ini karet stopper harus terpasang juga kalau nanti kita merangkai ulang, dan sepertinya kondisinya masih oke. Jadi ini di bagian tengah kita simpan. Nah, ini stepnya adalah membuka sarung plastiknya untuk penahan debu, penahan debu ini dengan cara seperti ini. Nah, ini teman-teman. Jadi dia terlock di bagian plastik yang hijau itu. Sebenarnya selongsong ini, karet selongsong ini pengunciannya di bagian sini saja. Jadi memang harus ditekan dari bawah. Oke, setelah selongsong bisa kita keluarin, barulah spring bisa kita keluarin dari unit ini. Ya teman-teman, ini dia bagaimana kondisinya. Kita coba tekan ke bawah, sangat ringan. Dan ribbonnya atau baliknya ini sangat lambat teman-teman. Ini memang masih bisa ribbon tapi lambat sekali. Ditekannya ringan dan ribbonnya lambat teman-teman. Jadi memang sepertinya sudah saatnya mobil ini kita jajanin, kita traktir shock breaker depan ini teman-teman. Ini kalau memang kondisi shock breaker teman-teman pun mengalami hal yang serupa, mungkin memang harus jajan, harus kita ganti agar performan untuk shock breakernya kembali pada posisi yang nyaman teman-teman. Ya, karena memang fungsi shock breaker peredam getaran teman-teman. Jadi ban bergetar, jalan lubang-lubang bergetar, dialah yang menahan agar bodi mobil tidak goncang. Dan kalau sudah lemah seperti ini akan mengganggu dari kenyamanan teman-teman. Dan ini unit original yang dari sejak unit baru ini belum saya ganti. Ini shock breakernya merek Monroe, dan ada juga stampingnya langsung memang for R3, memang untuk R3. Jadi ukurannya ini memang agak lain karena tulisan untuk R3-nya langsung terstamping. Biasanya untuk Suzuki gitu saja, atau Monroe untuk Toyota gitu saja. Tapi kali ini ternyata memang langsung stamping R3 teman-teman. Oke, ini nanti shock breaker depan memang harus jajan, harus kita ganti. Nanti kita sharing lagi di video yang lain. Jangan lupa untuk selalu like dan subscribe channel Doni Seno Aji untuk informasi-informasi menarik lainnya.